Di video kali ini kita akan cek-cek soal bahasa Inggris dari tes BUMN. Di video sebelumnya kita udah ngobrolin tentang tes CPNS yang ternyata soal bahasa Inggrisnya diambil dari tes TOEFL. Nah, karena video itu ada beberapa orang yang akhirnya menghubungi saya kayak bertanya gitu, bagaimana dengan soal BUMN? Apakah sama atau ada materi yang lain? Ya saya sih bisa aja jawab dengan cepat, saya udah tahu jawabannya apa. Tapi biar jadi lebih menarik dan kalian bisa lebih percaya, yuk ikutin video ini, kita sama-sama investigasi tentang soal BUMN tersebut. Ya lumayan juga lah, sekalian bisa jadi konten, so let's go. Kita langsung aja buka Google, kita tulis soal bahasa Inggris BUMN. Nah di sini di urutan pertama ada CNN Indonesia, 7 Juli 2023, 30 contoh soal tes bahasa Inggris BUMN lengkap. Kita buka, kita lihat apakah CNN Indonesia ini menampilkan soal materi TOEFL. Nah ini menarik nih, dilansir dari laman FHCI BUMN, untuk lolos di tahap tes bahasa Inggris, peserta harus bisa mencapai minimal skor 450 pada tes TOEFL. Sampai sini aja kita harusnya udah cukup yakin bahwa tes BUMN sama kayak tes CPNS. Atau sebenarnya mungkin tes CPNS dan tes BUMN adalah hal yang sama ya, adalah satu tes yang sama gitu kali ya. Cuma mungkin namanya saja yang berbeda. Nah, saya tidak terlalu mengerti tentang hal seperti itu, tapi yang pasti ketika ada soal bahasa Inggris, saya akan buat video pembahasannya supaya kalian bisa mengerjakan soal seperti itu secara cepat dan tepat. Yes! Tapi membaca kalimat ini ya, minimal skor 450 pada TOEFL, itu cukup menarik loh, itu cukup tinggi loh itu. Karena umumnya standarnya 400. 450 ini adalah standar yang biasa dipakai untuk mahasiswa jurusan bahasa Inggris ketika mereka ingin menyelesaikan studinya. Nah, saya tidak menyangka saja bahwa ternyata untuk tes BUMN, minimal skornya setinggi ini. Kalau menurut saya sih 350 atau 400 itu sudah cukup. Tapi kan siapa saya ya, bukan saya dong yang buat tesnya. Tapi intinya di sini sudah disebutkan bahwa tes TOEFL. Jadi kita bisa lihat soal-soal yang dia tampilkan, ada structure, written expression, ke bawah lagi masih seputar structure, grammar, tata bahasa, aturan kebahasaan. Yap, CNN Indonesia dengan ini menyatakan bahwa soal bahasa Inggris BUMN materinya tes TOEFL, namun yang ditampilkan di sini hanya bagian structure-nya. Kita buka laman yang lain yuk, ada Tirto ID. Saya mau lihat kameranya dulu apakah masih jalan. Ya, masih merekam. Cek. Oke, ini dari Tirto ID. Yuk kita lihat rekrutmen bersama BUMN Minggu 16 Juli. Kemarin maksudnya video ini dibuat hari Senin. Jadi hari Minggu kemarin baru selesai tesnya. Mungkin ini akan diupload hari Rabu kali ya. Nah, di sini dia berikan sedikit penjelasan. Setidaknya ada 4 materi tes. Setidaknya ada 4 materi tes bahasa Inggris yang diujikan dalam tes online tahap 2 RBB 2023. Keempat materi tes tersebut adalah, I'm sorry, what just happened? Sorry, ini tadi dia. Keempat materi tes tersebut adalah listening comprehension, structure, written expression, dan reading comprehension. Wow, ada listening comprehension-nya. Sepertinya ini kurang valid. Tidak ada, tes listening comprehension-nya itu tidak ada guys. Jadi dia sama seperti tes CPNS yang di video sebelumnya yang kita bahas, ada soal structure dan written expression dan reading comprehension. Kan kalau TOEFL itu ada listening comprehension, ada reading comprehension, structure and written expression, bahkan ada tes writing of English apa begitu. 4 materinya pada umumnya. Tapi materi TOEFL yang masuk dalam konteks tes CPNS atau tes BUMN adalah structure and written expression, itu yang pertama, dan yang kedua reading comprehension. Jadi hanya ada 2 materi. Di sini juga dia bilang ya, sama seperti di CNN tadi, minimalnya adalah 450. Berikut rincian jumlah dan durasi pengerjaan tes bahasa Inggris rekrutmen BUMN 2023. Ini kalau materinya seperti ini betul-betul tes TOEFL namanya, bukan tes BUMN. Oke, kita cek sampai bawah. Ya, Anda bilang tesnya ada 3. Tapi yang ditampilkan cuma 1, cuma structure dan written expression doang. Gimana sih? Tapi intinya gitulah ya. Sampai di sini kita udah lihat tes BUMN memakai soal tes TOEFL. Coba kita lihat laman yang lain. Mungkin ini
Ini juga lagi boleh. Wow, 70 soal tes bahasa Inggris BUMN 2023 dan kunci jawabannya. Oke, let's check it out. Bahkan dia memberikan tips. Iya. Bagus juga ini kita lulus.com. Jumlah soal tes bahasa Inggris BUMN adalah 100 soal dengan waktu pengerjaan kurang lebih 90 menit. Nah, ini seperti yang pernah saya bilang di video-video sebelumnya yang ada di channel My Edu Story, bahwa mengerjakan soal ujian bahasa Inggris umumnya alokasi waktunya atau durasinya adalah satu soal 1 menit. Bahkan disebutkan di sini 100 soal 90 menit. Jadi satu soal kita cuma punya waktu kurang dari 1 menit. Di sini dia juga kasih beberapa tips menarik juga. Dengan begitu kamu tidak memiliki waktu lama untuk mengerjakan setiap soal. Tapi semakin banyak berlatih, kamu akan terbiasa dalam mengerjakan soal tesnya. Ya, sepakat. Jika kamu mengalami kelemahan dalam kecepatan membaca, nah ini ada sesuatu yang bisa kita highlight, kecepatan membaca. Speed reading ya, sudah sering kita bahas di video-video channel My Edu Story, yaitu apa? Skimming dan scanning. Lalu kemudian di sini dia berikan 3 tips. Iya. Bagus juga ini. Coba kita lihat soal-soal yang dia punya. Oke, soal nomor 1 dan soal nomor 2, grammar, tata bahasa. Terus soal berikutnya 3, 4 ini reading comprehension, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus untuk soal nomor 11 sampai 20 teks lagi, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ini salah satu modifikasi dari reading comprehension, namanya close test, atau ada juga yang menyebutnya dengan fill the blank, mengisi titik-titik yang kosong dengan kata atau frasa atau klausa yang sesuai. Di dalam soal seperti ini mulai dari kemampuan memahami bacaan, kemudian kemampuan penguasaan kosakata, kemudian kemampuan menguasai aturan kebahasaan, itu semua tergabung ke dalam sini. Jadi kita perlu mengisi titik-titik yang kosong yang ada pada teks ini berdasarkan opsi yang telah disediakan, apakah jawabannya A, B, C, atau D. Oke, terus lanjutan di bawahnya soal-soal yang berbau-bau grammar. Oke. Yap, sampai sini cukup ya. Kita pindah ke laman yang berikutnya. Wow, menarik ini. Tryout.id. Kapanpun dan dimanapun bisa belajar. Mantap sekali. Kelompok soal. Sekolah tinggi, CPNS, SIMAK UI, USM ITB, uji kompetensi, perbankan, BUMN, SBMPTN, TOEFL, bank soal SMK, SMA, SMP, SD, SIMAK UI, SOSU. Nice. Kita lihat mode tryout yang ini. Reading comprehension, ada teks, walau teksnya pendek. Guys, believe me, soal CPNS atau BUMN atau soal TOEFL, teksnya tidak sependek ini. Ini sebut saja 1 paragraf, biasanya ada 4 atau 5 paragraf. Jadi ini terlalu pendek. Lalu, ada yang aneh juga, pilihannya sampai E. Ada 5 opsi. Dimana dari tadi kita selalu lihat bahwa cuma ada 4 opsi, yaitu A, B, C, D. Dan memang seperti itu, hanya ada 4. Jadi, kamu tryout.id, saya akui jalan ninjamu berada di luar track yang mainstream. Menarik. Kita jawab sembarang aja ya. Oke, lalu kemudian langsung diberikan hasilnya. Bagus ini, bagus juga. Tapi tolong contoh soalnya diperbaiki. Kasih mereka para pembelajar simulasi yang semirip mungkin seperti yang akan terjadi pada tesnya. Teksnya kasih panjang lagi dong, sampai 5 paragraf. 4 lah minimal, lalu opsinya juga disesuaikan. Kalau memang membahas soal TOEFL. Oke, cukup ya di Google. Sekarang kita ke YouTube. Kita tulis soal bahasa Inggris BUMN. Kita lihat ada channel namanya BerASN. Oh, 85.000 subscribers. Ini latihan soal persiapan akhir tes bahasa Inggris BUMN 2023. Ditonton 23.000 kali. Di-upload kemarin, 1 hari yang lalu. Nah, di sini kita bisa lihat deskripsinya. Pada video kali ini akan dibahas tentang prediksi model soal bahasa Inggris tes BUMN Batch 3 2023 model TOEFL. Ini juga kita bisa lihat. Sama ya. Deskripsinya sama. Intinya adalah menurut channel BerASN ini, ya tes BUMN pakai materi tes TOEFL. Sepertinya kita nggak perlu buka videonya ya, karena bisa kelihatan dari deskripsinya nih. Contohnya dari channel Hairul Umam, pembahasan reading tes bahasa Inggris BUMN 2023, TBI RBB Batch 3 soal TBI BUMN 2023. Kalimatnya tidak efisien. Close test, error, ini pasti yang dimaksud adalah error recognition. Terus kalau kita lihat video kecil ini, bisa diputar nih. Ayo terputar lah. Nah, kalian bisa lihat di situ, apakah kelihatan? Atau kita buka saja ya. Nah, kita bisa lihat menurut channel Hairul Umam ini,
Materinya adalah cloze test, structure, grammar, error recognition, dan reading, ya materi TOEFL. Dan kalau kalian lihat video-video yang ada di sini, sepertinya semua akan membahas materi tidak lain dari structure, grammar, written expression, reading comprehension, error recognition, yang mana materi-materi tersebut adalah materi yang ada pada tes TOEFL. Kalian bisa cek sendiri aja nanti, tulis saja di search bar-nya YouTube, soal bahasa Inggris BUMN atau utak-atik aja kata kuncinya. Saya yakinnya video-video yang muncul juga video-video seperti ini, dari channel-channel ini, di mana mereka membahas soal BUMN atau soal CPNS, yang materi-materinya adalah materi dari tes TOEFL. Masih merekam? Yes. Nah, jadi teman-teman, apakah itu tes CPNS atau tes BUMN, soal bahasa Inggrisnya diambil dari soal tes TOEFL. And I'm gonna tell you, it's not that easy to work on TOEFL test. Bahkan mahasiswa jurusan bahasa Inggris saja cukup ketar-ketir menghadapi soal seperti itu. Dan apalagi kalau kita lihat di channel CNN tadi dan di channel apa itu, dia bilang standar minimal kelulusannya adalah 450, yang juga menurut saya pribadi tinggi. Well, I'm not trying to scare you about this, I'm just put the facts all over your face. Hari Minggu kemarin, itu baru aja dilaksanakan tes BUMN yang soal bahasa Inggrisnya. Dan kalau kalian lulus, I just wanna say congratulations, you've done your best. Nothing more that I could say, it's just you get what you deserve. So, good for you. Tapi kalau misalnya kalian tidak lulus, kalian bisa mencoba lagi di waktu yang akan datang, sambil mulai dari sekarang kalian mempersiapkan diri kalian sehingga nanti ketika waktunya tiba, kalian sudah siap untuk menghajar atau balas dendam sama soal-soal bahasa Inggris yang seperti ini. Dan channel My Edu Story hadir untuk menemani kalian, mendampingi kalian dalam pembelajaran itu. Kalau kalian mau tahu sedikit tentang bagaimana model soal TOEFL yang ada pada tes CPNS ataupun BUMN, kalian bisa nonton video ini sampai habis dan pantengin juga channel My Edu Story karena akan diupload pembahasan soal, pemberian tips, trik, teknik, metode, rangkuman materi beserta latihan penunjang lainnya untuk memastikan kalian bisa mengerjakan soal-soal seperti ini secara cepat dan tepat. So, sampai sini udah paham kan? Jadi ya udahlah ya, segitu aja dulu untuk video kali ini. IPS out and this is My Edu Story.